Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Kembali lagi di Pengabdian Masyarakat yang membahas tentang soal HOTS dan soal UTBK. Nah, di sini bersama aku Rani Sriharyani, kita akan membahas tentang soal HOTS dari materi Matematika Keuangan. Yuk lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, soal pertama di sini akan membahas tentang return. Return adalah keuntungan dari suatu investasi. Sebagai contoh, jika investasi berupa tabungan di bank, return adalah bunga bank. Jika investasi berupa kepemilikan saham di suatu perusahaan, return dapat berupa kenaikan harga saham maupun hasil bagi keuntungan perusahaan. Nah, jika return yang diperoleh diinvestasikan kembali, berlaku hubungan berikut. Nah, muncul rumus deh dari si returnnya yang diinvestasikan kembali, yakni 1 ditambah R besar sama dengan 1 ditambah R kecil pangkat T. Nah, dengan R besarnya ini merupakan return dalam jangka waktu T, sedangkan R merupakan tingkat return per unit waktu. Nah, lanjut ke soalnya. Ayah berinvestasi pada suatu perusahaan sebesar 10 juta rupiah dengan return 15% per tahun. Saat pembagian keuntungan di tiap akhir tahun, ayah menginvestasikan kembali keuntungan tersebut. Di akhir tahun ke-T, investasi ayah di perusahaan tersebut bernilai 15.200.000 rupiah. Nilai tersebut merupakan pembulatan ke ratusan ribu terdekat. Nah, diketahui log dari 1,52 sama dengan 0,18 dan log dari 1,15 sama dengan 0,06. Nilai T adalah nilai T itu jadi berapa lama sih ayah bisa menghasilkan investasi sebanyak 15.200.000 rupiah yang awalnya ayah berinvestasi 10 juta rupiah. Yuk lanjut ke pembahasan atau penyelesaian soalnya. Nah, dari kasus yang tadi atau soal yang tadi kita ketahui nilai R besarnya sama dengan 15.200.000 dikurangi 10 juta atau hasil investasi dan dikurangi investasi awal ayah per 15.200.000 atau hasil investasinya sama dengan 0,52 dan R kecil atau merupakan return dari satuan per unit waktunya, return per unit waktu maksudnya dalam jangka waktu tadi itu 15% itu selama setahun. Jadi R kecilnya sama 15% atau 0,15, kita ubah ke desimal. Dengan menggunakan hubungan R besar, R kecil, T yang diberikan akan ditentukan nilai T sebagai berikut. Nah, kita bisa mencari nilai T-nya dari rumus atau hubungan yang tadi ada di soal, yakni dengan rumusnya 1 ditambah R besar sama dengan dalam kurung 1 ditambah R kecil pangkat T. Maka kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui atau kita dapatkan, yakni 1 ditambah 0,52 dari R besar yang sudah kita dapatkan atau kita hitung di awal, yakni yang di atas itu, serta R kecilnya 0,15. Jadi 1 ditambah 0,52 sama dengan dalam kurung 1 ditambah 0,15 pangkat T. Maka kita hitung jadi 1,52 sama dengan 1,15 pangkat T. Nah, karena kita di sini akan mencarikan nilai T-nya, tapi T di sini merupakan nilai pangkat, maka kita bisa menggunakan rumus logaritma untuk mencari nilai T.
Jadi log dari 1,52 sama dengan log dari 1,15 pangkat T. Karena dalam rumus logaritma ketika pangkat itu bisa kita simpan ke depan atau dikalikan di depan. Jadi log 1,52 sama dengan T yang pangkat itu kita bisa turunkan atau kita simpan di depan. T dikali log 1,15. Nah, karena T-nya udah kita ubah dalam bentuk yang biasa atau bukan pangkat, maka diperoleh T sama dengan log 1,52 per log 1,15. Nah, tadi di awal kan kita udah diketahui ya, log dari 1,52 merupakan 0,18 dan log dari 1,15 merupakan 0,06. Maka diperoleh log 1,2 per log 1,15 sama dengan 0,18 per 0,06 sama dengan 3. Jadi nilai T atau yang T yang kita cari tadi hasilnya itu 3 atau 3 tahun. Jadi hasil investasi ayah yang tadi sebesar 15.200.000 rupiah itu ayah kumpulkan sebanyak atau dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Soalnya di sini yakni setiap tahun harga jual tanah di sebuah kompleks perumahan mengalami kenaikan 20% dari tahun sebelumnya. Sedangkan harga jual bangunannya mengalami penurunan 15% dari tahun sebelumnya. Apabila sebuah rumah dalam kurung tanah dan bangunan 5 tahun yang lalu dibeli dengan harga 280 juta rupiah dan perbandingan harga jual tanah terhadap bangunan pada saat pertama kali membeli adalah 4:3, maka harga jual rumah tersebut saat ini di kompleks tersebut adalah. Nah, dari soal kita ketahui ketika harga jual tanah di sebuah kompleks perumahan mengalami kenaikan sebanyak 20% dari tahun sebelumnya. Sedangkan harga jual bangunannya mengalami penurunan 15% dari tahun sebelumnya. Nah, di sini tuh soalnya itu ketika sebuah rumah, dalam artian rumah itu ada tanah dan bangunan, ketika 5 tahun yang lalu itu dibeli dengan harga 280 juta dengan perbandingan harga jual tanah dan bangunannya itu 4:3, maka harga jual rumah dalam artian tanah dan bangunannya di kompleks tersebut saat ini berapa? Yuk kita lanjut ke penyelesaian atau pembahasan dari soal ini. Nah, penyelesaiannya diketahui kan tadi harga rumah 5 tahun yang lalu itu sebesar 280 juta. Karena perbandingan harga jual tanah dan bangunannya itu 4:3, maka kita bisa ketahui harga jual dari masing-masingnya, yakni harga jual tanah dan harga jual bangunan. Harga jual tanahnya itu 4/4 ditambah 3 dikali 280 juta sama dengan 160 juta. Nah, di sini tuh penjelasannya 4 itu kan tadi nilai perbandingan antara harga tanah sama harga bangunan. Yang ini nih. Nah, kalau yang ini itu jumlah dari perbandingan ini.
maka bisa kita ketahui bahwa harga jual tanah sebesar 160 juta. Lalu harga jual bangunannya 3/4 ditambah 3 dikali 220 juta. Sama dengan tiganya ini merupakan nilai perbandingan dari bangunan dengan tanah sebesar 3 ya, nilai bangunannya itu, dan 4 ditambah 3 itu jumlah dari perbandingannya, maka bisa diperoleh harga jual bangunannya 120 juta rupiah. Karena harga jual tanah tiap tahun meningkat 20%, maka pada tahun kelima harga jual tanah menjadi, itu rumus kita menghitung harga jual tanah. I-nya itu persentasenya, M-nya itu harga jual tanahnya, dan N itu tahun berapa lama atau kita akan mencari harga jual tanah yang setelah tahun berapa. Kan di sini tahunnya tahun kelima ya. Maka kita masukkan atau substitusikan ke rumus ini, maka M sama dengan 160 dikali 1 ditambah 20% pangkat 5, maka diperoleh M-nya atau harga jual tanah yang sekarang sama dengan 160 dikali 6/5 pangkat 5. Lanjut ke pembahasan dari harga jual bangunan yang sekarang. Karena harga jual bangunan tiap tahun menurun sebanyak 5%, maka pada tahun kelima harga jualnya menjadi, kita masukkan ke rumus yang ini, maka M-nya itu harga jual bangunannya sebanyak 120 juta. 1 ditambah 5% itu 5% persentase harga tiap tahun, dan 5 itu waktu. Maka nilai atau harga jual bangunannya sekarang hasilnya ini, M sama dengan 120 dikali 19/20 pangkat 5. Jadi harga jual rumah secara keseluruhan dalam artian tanah dan bangunannya adalah 160 dikali 6/5 pangkat 5 ditambah 120 dikali 19/20 pangkat 5, atau kita bulatkan menjadi 398 ditambah 93 sama dengan 491 juta rupiah. Jadi yang awalnya tadi tuh harga jual rumah 280 juta, tapi karena kita adanya peningkatan harga jual tanahnya sebanyak 20% per tahun dan penurunan harga jual bangunan tiap tahunnya 5%, maka kita peroleh harga jual rumah secara keseluruhan pada saat sekarang sebanyak 491 juta rupiah. Gampang kan? Yuk lanjut ke pembahasan soal yang terakhir. Nah, di sini setiap akhir bulan Ibu Ningsih menabung sebesar Rp400.000 pada sebuah bank yang memberikan suku bunga majemuk 0,5% per bulan. Dengan bantuan petunjuk berikut, tentukan jumlah uang Ibu Ningsih pada akhir bulan ke-15. Petunjuknya ini di sini 1,005 pangkat 14 sama dengan 1,0723. 1,005 pangkat 15 sama dengan 1,0777, dan 1,005
pangkat 16 sama dengan 1,0831. Nah, di sini itu si ibu Ningsihnya itu menabung pada sebuah bank dengan tabungan awalnya sebanyak 400.000 rupiah. Nah, dari bank tersebut itu memberikan kepada ibu Ningsih bunga majemuk sebanyak 0,5% per bulan. Nah, yang ditanyakan di sini berapa jumlah uang ibu Ningsih pada akhir bulan ke-15 dengan bantuan petunjuk ini yang sudah diberikan. Yuk lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, penyelesaiannya diketahui nih A kecil atau jumlah awal tabungan Bu Ningsih di bank ini sebesar 400.000. I-nya itu persentase atau bukan persentase, bunganya majemuk yang diberikan oleh bank kepada Ibu Ningsih sebanyak 0,5% atau 0,005. R di sini merupakan hasil investasi dari Ibu Ningsih sebanyak 1 ditambah I sama dengan 1 ditambah 0,005 sama dengan 1,005. Dengan menggunakan rumus jumlah deret geometri ini tuh SN, ininya kurang, bukan dikurangi ya, ini tuh gini harusnya, SN sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1 per R dikurangi 1. Yuk lanjut. Nah, dari rumus yang tadi diperoleh SN sama dengan A-nya kita substitusikan nilainya jadi 400.000, terus R-nya itu 1,005, N-nya itu 15. Jadi pangkat 15 kurangi 1 per 1,005 atau R dikurangi 1. Selanjutnya 400.000 dikali 1,077 kurangi 1. 1,077 ini dihasilkan dari petunjuk yang tadi sudah diberikan, yakni 1,005 pangkat 15 sama dengan 1,0777. Selanjutnya per 0,005. Nah, SN sama dengan 400.000 dikali 0,0777 per 0,005. Maka SN sama dengan 6.216.000. Jadi, jumlah uang Ibu Ningsih pada akhir bulan ke-15 adalah sebesar 6.216.000 rupiah, yang awalnya tadi cuma 400.000 rupiah karena dari bank memberikan bunga majemuk kepada Ibu Ningsih sebesar 0,005 atau 0,5%. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai soal-soal HOTS dari materi matematika keuangan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.